Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang berikan kita nikmat, segala karunia dan anugerahnya, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk bersama-sama berkumpul di rumah Allah yang penuh barokah ini. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan pahala yang bisa membela kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa sampai mendengar risalah, mendengar dakwah dan mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Maka hendaknya kita menjadikan beliau sebagai panutan, tauladan, sebagai pedoman dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam akhlak kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita kepada sesama manusia. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kemarin kita membahas tentang peperangan dari Bani Quraidah. Suku Yahudi terakhir yang diusir dari kota Madinah. Terjadi di bulan Zulqa'dah tahun kelima Hijriah setelah perang Ahzab. Berikutnya seperti pengusiran orang-orang Yahudi, kelompok-kelompok Yahudi yang ada di Madinah yang sebelumnya, yaitu Bani Qainuqa yang pertama dan kemudian Bani Nadir. Maka dulu pernah kita bahas ada misi khusus, pasukan khusus yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh pemimpin dari Yahudi, yaitu Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini terjadi setelah pengusiran Bani Qainuqa. Terjadi setelah pengusiran dari Bani Qainuqa di perang Badar. Kalau dulu itu ditangani oleh pemuda-pemuda dari kaum suku Aus, pemuda Ansor yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Maka setelah pengusiran Bani Quraidah, maka buru-buru pemuda Khazraj tidak mau ketinggalan, minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan urusan terhadap salah seorang pemimpin dari Yahudi. Jadi setelah semuanya diusir dari Madinah, ini kan tidak serta-merta semua habis. Bani Qainuqa diusir, larinya ke Khaybar. Bani Nadir sama, lari ke Khaybar. Bani Quraidah berkumpul lagi di Khaybar dan sebagian ke Syam yang masih dikuasai oleh orang Romawi. Nah, di situ berdiam ternyata salah satu tokoh dari Yahudi ini yang mensuplai dana, yang merekayasa peperangan. Otaknya salah satunya adalah bernama Salam bin Abil Hupaik, dikenal juga kunyahnya Abu Rafi. Ini ibaratnya miliunernya Yahudi pada waktu itu,
yang merancang bagaimana bisa terjadi perang Ahzab, bagaimana merekrut dan memprovokasi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Ghatafan, orang-orang kabilah-kabilah Arab sekitarnya, diiming-imingi dengan harta, dengan dana, dengan senjata, supaya mereka mau bersekutu, bersatu padu untuk menggempur umat Islam di Madinah. Dan ternyata usaha itu juga gagal. Maka setelah kegagalan itu, Nabi SAW bersabda bahwa setelah perang ini, setelah perang Ahzab ini, al-ana ghzuhum wala yaghzuna nahnu nasiru ilaihim. Mulai sekarang, mulai selesainya perang Ahzab ini, perang Khandaq ini, sekarang kita yang menyerang mereka, enggak bakalan mereka menyerang kita. Wala yaghzuna, mereka enggak akan berani menyerang umat Islam. Nahnu nasiru ilaihim, kita yang akan berangkat menuju ke perkampungan wilayah mereka. Maka Nabi SAW meminta para sahabat untuk menyelesaikan urusan satu orang ini, sama kayak dulu Ka'ab bin Al-Ashraf. Abu Rafi ini, pentolannya Yahudi ini, sama modelnya, tinggal di benteng tersendiri, punya pengawal sendiri, punya perkampungan sendiri, dengan segala kebutuhannya terpenuhi di dalam benteng. Di mana-mana Yahudi itu paling takut mati. Makanya dia selalu melindungi dirinya, keluarganya atau kelompoknya dengan benteng yang membatasi mereka dengan orang lain. Maka dari golongan Khazraj, orang-orang pemuda dari Ansor minta izin kepada Nabi, kami ya Rasulullah yang siap untuk menyelesaikan urusan engkau dengan Abu Rafi. Maka Nabi SAW menyetujui itu. Dipimpinlah pasukan sekitar 5 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Atik dari pemuda Khazraj, berangkat ke Khaybar, bentengnya atau rumahnya Abu Rafi ini. Berangkat beberapa hari sampai di sana. Sampai di sana sudah gelap atau sudah maghrib, berarti benteng sudah ditutup. Bentengnya mau ditutup. Nah, ketika melihat bentengnya ditutup, 4 atau 5 orang ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Atik ini mengendap-endap mencari tempat berlindung di sekitaran benteng. Abdullah bin Atik ini meminta izin kepada teman-temannya, kalian tunggu saja sini di luar benteng, aku mau cari jalan supaya bisa masuk ke dalam benteng. Jadi bentengnya menjelang ditutup. Kemudian setelah mendekati pintu benteng, dia pura-pura mengangkat bajunya atau gamisnya atau jubahnya di sekitaran benteng. Kenapa? Karena di padang pasir itu dikiranya supaya dikira orang ini kebelet mau buang hajat. Maka didatangi oleh pengawal yang menjaga pintu gerbangnya. Penjaga pintu gerbangnya mengatakan, ini gerbang sudah aku tutup. Kalau kamu mau masuk, cepat-cepat masuk. Sebentar lagi sudah aku tutup. Maka dengan menutup mukanya, Abdullah bin Atik ini masuk ke dalam benteng, kemudian cari tempat sembunyi. Karena sudah gelap, benteng sudah ditutup, dia menunggu penjaganya itu juga pulang. Begitu penjaganya pulang, dia mengambil kunci. Kalau zaman dahulu kan cuman benteng atau pintu itu cuman dipalang saja. Palang pintunya sebagai kunci di
belakangnya. Maka dia melepaskan palangnya itu untuk persiapan nanti kalau dia kabur. Kemudian dia mencari-cari rumah yang di situ kira-kira rumahnya Abu Rafi ini yang mana. Lalu dia dapati rumah yang tinggi, yang tingkat, kemudian lampunya zaman dahulu jelas lampunya lampu minyak masih nyala dan ada orang-orang yang ngobrol di situ. Dan dia dengar nama yang disebut diantaranya adalah Abu Rafi. Maka dia mengira di situ pasti rumahnya Abu Rafi. Dia tunggu sebentar sampai orang-orang yang ngobrol itu selesai pada pulang, kemudian padamlah lampu rumah di situ, baru kemudian dia masuk. Setiap masuk dia mengunci pintunya dari dalam, dikembalikan lagi. Begitu seterusnya sampai di tingkat 2 di mana dia perkirakan di situ berdiam Abu Rafi. Tapi hari sudah gelap, tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Dan dia nggak tahu di mana posisinya Abu Rafi. Ini di perkampungan orang lain. Nggak tahu denah kamarnya, nggak tahu lokasi tempat tidurnya, nggak tahu, nggak kelihatan, nggak ada penerangan. Maka ketika sudah sampai di ruangan yang tingkat 2 itu, dia memanggil, "Wahai Abu Rafi." Begitu ada nama dipanggil, si Abu Rafi ini menjawab, "Ada apa?" Nah, ketika mendengar jawaban ini, dia mengira atau memperkirakan arah dari suara tersebut, lalu dia langsung menuju ke arah tersebut, langsung menebaskan pedangnya. Nggak tahu kena atau enggak. Ternyata meleset. Begitu meleset, dia balik lagi ke arah pintu keluar ruangan, tapi enggak lari, nunggu saja di luar ruangan. Tunggu sebentar, si Abu Rafi ini teriak-teriak, "Siapa ini yang kurang ajar, mau membunuhku?" Nah, si Abdullah bin Atik masuk lagi, pura-pura mengganti nada suaranya supaya berbeda dari yang awal. Dia memanggil lagi, "Ada apa Abu Rafi? Kok kamu teriak-teriak?" "Celaka ini, aku tadi ada yang menebaskan pedang ke arahku." Nah, setelah suara yang kedua ini dia lebih jelas lagi posisi orang yang dia incar. Dia datangi, dia tusuk atau tebas lagi dengan pedangnya. Tetapi kena, tapi belum sampai tewas. Dia datangi lagi, dia dekap lagi, dia pegang lagi, dia tusukkan pedangnya dari arah depan di perutnya sampai tembus ke arah punggungnya. Dia pastikan ini sudah tidak bernyawa, tapi dia habis itu keluar karena pintunya sudah dia persiapkan. Keluar dan tidak langsung kabur. Dia bertekad, pokoknya saya mau nunggu sampai pagi supaya jelas apakah siapa Abu Rafi ini terbunuh atau tidak. Maka dia menunggu sampai subuh. Setelah subuh, pagi agak terang, keluarganya geger, keluarganya gempar, kemudian teriak-teriak, "Kami mau memberikan kabar duka tentang meninggalnya Abu Rafi ini, karena dia kan orang kaya. An'a Abu Rafi tajira ahlal Hijaz." Kami mau mengabarkan berita meninggalnya Abu Rafi ini kepada para pedagang yang dari Hijaz, karena dia bisnisnya dengan orang-orang yang ada di Mekah dan sekitarnya. Maka ketika dia mendengar kegemparan itu, berarti dia yakin bahwa Abu Rafi sudah meninggal dunia, sudah tewas. Maka dia keluar mendatangi teman-temannya yang di luar benteng. Kemudian ternyata sampai di luar benteng, dia dapati kakinya terluka kena sabetan pedang, tergores. Dia berjalan agak pincang, bahkan dalam riwayat yang lain dia dipapah.
ditandu oleh keempat temannya, melarikan diri sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah, maka mereka menceritakan hasil misi mereka ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberitakan kakinya terluka, kakinya Abdullah bin Atik ini, Nabi SAW memerintahkan ubsud rijlak, kemarikan, ulurkan kakimu yang luka itu. Kemudian Nabi SAW mengusap kakinya dan mendoakan, langsung sembuh seketika seperti tidak pernah kena luka. Inilah keberhasilan setelah perang Ahzab, pembunuhan terhadap salah satu tokoh yang mendanai perang Ahzab karena kekayaannya, karena uangnya, hartanya. Nah, setelah itu ada lagi, yaitu utusan pasukan yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Ini ke arah Najd di bulan Muharram, sudah tahun ke-6 Hijriah. Berarti di awal tahun ke-6 Hijriah. Mereka membalaskan dulu di waktu setelah perang Uhud terjadi pembunuhan kepada 10 orang sahabat yang diminta berdakwah ke Bani Lihyan atau Lahyan. 10 orang sahabat itu dibunuh di tengah jalan. Waktu itu sebetulnya Nabi sudah mempunyai keinginan untuk membalaskan pembunuhan tersebut, tetapi lokasi atau wilayah Bani Lahyan ini dekat dengan Makkah, sudah dekat dengan Makkah. Jadi arah timurnya Makkah, berarti dekat dengan kafir Quraisy, musuh yang terberatnya pada waktu itu setelah perang Uhud. Tapi karena setelah perang Ahzab ini, orang-orang sekutu itu, orang kafir Quraisy, orang-orang Bani Ghatafan dan sekitarnya, sudah tidak ada ikatan yang kuat, gak ada persatuan yang kuat lagi. Maka Nabi SAW berani mengutus pasukan dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian sampai di sana membalaskan orang-orang yang dibunuh oleh para kabilah bangsa Arab tersebut. Dan di sini Nabi SAW juga yang langsung memimpin pasukan di peperangan Bani Lahyan. Sampai di sana ternyata mereka melarikan diri, tidak ada yang menghadapi umat Islam. Mereka kabur, maka Nabi SAW tinggal sampai 2 hari di perkampungan Bani Lahyan ini. Dan karena nggak berhasil satupun yang ditangkap, maka pulang dengan membawa ghanimah yang banyak. Ini dari bulan Muharram tadi, ada juga yang mengatakan di bulan Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriah. Kalau yang ke pemimpinannya di bawah pemimpinan Muhammad bin Maslamah di bulan Muharram tahun ke-6 Hijriah tadi, Muhammad bin Maslamah ini ke arah ke Khaybar, ke arah utara. Jadi dia menyerang wilayah-wilayah yang sudah mempersiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Muslim mukmin di Madinah. Dia ke daerah Qarta di arah Al-Baqarah di arah Najd ke utara. Maka di sana sama orangnya pada melarikan diri. Hanya tertangkap 1 orang namanya Sumamah bin Usal Al-Hanafi. Dia pemimpinnya Bani Hanafiyah di arah Yamamah. Jadi daerah utara itu adalah daerah pertanian, daerah perkebunan yang memasok segala kebutuhan pokok logistik
ke arah selatan, ke arah Mekah. Sumamah tertangkap dan dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, jadi Sumamah itu pernah bersekongkol, jadi menyamar ingin membunuh Nabi SAW, bersekongkol dengan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian si Sumamah ini ditangkap dan dibawa ke Madinah, diikat di tiang masjid Madinah. Setiap kali lewat, Nabi SAW menanyakan kepada Sumamah ini, "Madza indaka ya Sumamah? Apa kabarmu wahai Sumamah?" Maka kemudian Sumamah menjawab, "Indi khairun ya Muhammad." Aku baik-baik saja wahai Muhammad. Karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berbuat baik kepada para tawanan, diberi makan, diberi kecukupan. Kemudian taktul dzadamin, kalau engkau membunuhku, maka aku punya keluarga, punya kabilah yang siap untuk membalas dendam. Wa in tun'im ala syakir, kalau kamu memberi nikmat, berbuat baik kepada aku orang yang pandai bersyukur, yang pandai membalas jasa orang lain. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu masyita, kalau kamu pengen harta, pengen uang, silakan kamu sebutkan berapa tebusanku, kamu pasti akan mendapatkan. Karena dia pemimpin kaumnya. Maka Nabi SAW meninggalkannya. Besoknya begitu lagi, ditanya, "Kabarmu bagaimana Sumamah?" "Aku baik-baik saja. Kalau kamu membebaskanku, kamu membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau membunuhku, kaumku siap membalas dendam." Begitu sampai 3 hari. Hari ketiga Nabi SAW memerintahkan, "Atliku Sumamah," bebaskan Sumamah. Begitu dibebaskan, dia pergi ke arah salah satu kebun kurma di Madinah, mandi di situ, membersihkan dirinya, kemudian ternyata balik lagi ke Masjid Nabawi mencari Nabi SAW, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Sumamah berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini, di dunia ini yang lebih aku benci daripada wajahmu." Jadi wajah Nabi Muhammad SAW dulunya. Tetapi sekarang wajahmu adalah wajah yang aku paling cintai dari seluruh apa yang ada di dunia ini. Demi Allah, dulu tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu ini, agama Islam. Tapi sekarang agama yang paling aku cintai adalah agama Islam. Kemudian sudah melakukan syahadat, nah dia pamit, "Wahai Rasulullah, kalau engkau izinkan aku pinjam kudamu, aku mau berangkat ke Mekah, aku mau umroh." Berarti tawaf sekeliling Ka'bah. Karena dia pemimpin kaum, bebas dia ke sana. Kemudian dia tawaf umroh di Mekah. Begitu di Mekah, orang-orang melihat dia tawafnya orang Islam, maka orang-orang menuduh, "Sobakta ya Sumamah, engkau sudah murtad wahai Sumamah." Murtadnya murtad dari agama berhala. Sumamah menjawab, "Qala wallahi, tidak, aku tidak murtad, justru aku masuk Islam, berserah diri kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian dia bersumpah, "Wala wallahi la ya'tikum minal yamamah habbatu khintah." Demi Allah, tidak akan ada sedikit pun, satu butir pun gandum dari Yamamah yang bisa kalian dapatkan setelah ini, setelah dia masuk Islam. Karena apa? Yamamah, negerinya Sumamah ini
adalah pemasok logistik, pemasok gandum, makanan, bahan pokok ke Mekah, orang-orang Quraisy. Karena dia sudah masuk Islam, sejak ini kalian tidak akan mendapatkan pasokan makanan dari Yamamah. Benar, berbulan-bulan mereka tidak dapat pasokan makanan. Kemudian orang-orang Quraisy menulis surat kepada Nabi SAW di Madinah, meminta supaya Nabi mengizinkan Sumamah untuk memberikan gandumnya kepada orang-orang Quraisy. Karena Nabi melihat ada kerabatnya, ada orang-orang terdekatnya yang masih ada di Mekah, Nabi SAW mengizinkan hal tersebut. Ini peperangan setelah Bani Quraidah dan perang Ahzab. Kemudian peperangan yang terjadi setelahnya adalah lagi-lagi ini terjadi di bulan Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriah. Rombongan umat Islam ini yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, dulu anak angkatnya Nabi SAW, mencegat rombongan kafilah dagang kayak dulu perang Badar. Yang sayangnya ketika ini kena, dan rombongan kafilah dagang dari Quraisy ini baru pulang dari Syam, dari utara, bawa barang dagangan yang banyak sekali, dicegat oleh rombongannya pasukan Zaid bin Harithah, ketangkap, semuanya dibawa ke Madinah dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi sayangnya pemimpin rombongan kafilah dagang ini adalah menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu istrinya Zainab, putri Nabi yang tertua. Namanya adalah Abul As. Abul As ini anaknya Halah. Halah ini saudara perempuannya Khadijah. Jadi Abul As itu dinikahkan dengan Zainab di masa jahiliyah. Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang menjodohkan Khadijah, karena ini adalah keponakannya Khadijah, anaknya Halah. Halah ini saudaranya Khadijah. Ya, orang Arab kan seperti itu, dari keponakannya sendiri, sepupu, dijodohkan. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ini sudah kita bahas waktu di perang Badar, Zainab masih di Mekah. Begitu Nabi menang di perang Badar, Nabi meminta Zainab dibawa ke Madinah dengan berbagai masalah, sampai jatuh sakit, sampai keguguran. Zainab akhirnya sampai di Madinah, sedangkan suaminya Abul As masih kafir, tinggal di Mekah, terpisah sejak Nabi hijrah dan setelah perang Badar tahun kedua Hijriah. Ini sudah di tahun ke-6 Hijriah, Abul As tetap dalam keadaan kafir, memimpin kafilah dagang. Ternyata kafilah dagang yang dicegat oleh Zaid bin Harithah, tapi Abul As melarikan diri. Yang kena anggotanya sama dagangannya, dibawa ke Madinah. Abul As mengendap-endap masuk ke Madinah, langsung ke rumahnya Zainab, mantan istrinya atau masih istrinya. Begitu pagi hari, Zainab minta kepada Nabi SAW menjamin keselamatan suaminya ini. Ya Rasulullah, saya menjamin suami saya ini jangan diapa-apakan. Kemudian Nabi minta izin kepada seluruh penduduk Madinah bahwa ini Abul As dijamin keselamatannya, dikembalikan ke Mekah dalam keadaan sehat, tidak diganggu, tidak dianiaya. Kemudian Nabi meminta seluruh barang dagangannya yang kemarin dirampas dikembalikan lagi, karena itu barang titipan yang dibawa oleh Abul As. Abul As barang dagangnya dikembalikan, pulang lagi ke Mekah. Kemudian sampai di Mekah, semua barang dagangannya dibagi kepada orang yang nitip, diserahkan, semua amanahnya ditunaikan.
Setelah semuanya habis ditunaikan, diberikan kepada yang berhak, lalu dia berangkat ke Madinah, masuk Islam. Supaya apa? Supaya tidak disangka, oh dia masuk Islam karena terpaksa, karena diintimidasi, diancam. Jadi dipulangkan dulu semua titipan orang-orang kafir Quraisy di Mekah, semua dikembalikan, nggak ada tanggungan lagi. Dia berangkat ke Madinah, masuk Islam. Berkumpullah keluarga ini yang terpisah dari tahun kedua Hijriah setelah perang Badar sampai tahun ke-6. Dan ternyata nggak lama. Jadi ada yang meriwayatkan cuman setahun atau 2 tahun mereka berkumpul. Di tahun ke-8 atau ke tahun ke-7 Hijriah, Zainab ini wafat. Dulu putri Nabi yang pertama wafat adalah Ruqayyah. Wafat ketika perang Badar. Karena Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, disuruh menunggui istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Nabi pulang dari perang Badar, Ruqayyah baru saja dikuburkan. Tahun ke-7 atau ada yang menyebutkan tahun ke-8, Zainab wafat, meninggal dunia. Nah, Abul As sudah menjadi seorang yang muslim, mukmin, menjadi sahabat sampai akhir hayatnya, berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini terjadi lagi beberapa peperangan, di antaranya yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang ingin membalas dari orang-orang yang sudah membunuh beberapa orang dari tentaranya Muhammad bin Maslamah. Kemudian mereka berhasil mendapatkan ghanimah yang banyak. Kemudian kejadian yang besar lagi yang patut dijadikan pelajaran adalah Ghazwatu Banil Mustalik atau Ghazwatu Al-Muraisi. Ini di bulan Sya'ban, ada yang menyebutkan tahun ke-5 Hijriah, ada yang berpendapat di tahun ke-6 Hijriah. Jadi Ghazwatu Bani Muraisi atau Banil Mustalik, Bani Mustalik adalah kabilahnya, nama kabilahnya. Sedangkan Al-Muraisi adalah nama tempat terjadinya peperangan tersebut. Jadi penyebutannya dua, kadang disebut sebagai Ghazwah Banil Mustalik atau disebut Ghazwah Al-Muraisi. Jadi di bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwa ada pergerakan pasukan dari Bani Al-Mustalik yang dipimpin oleh kepala sukunya, yaitu Al-Haris bin Abi Dirar. Kemudian Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat untuk memastikan apakah kabar ini benar atau tidak. Nabi mengutus Buraidah bin Husayb Al-Aslami untuk berangkat ke Banil Mustalik. Karena Buraidah ini punya hubungan dengan orang-orang di Banil Mustalik, mereka tidak curiga. Ketika sampai di sana, mereka mengatakan sedang dalam persiapan, dan kelihatan dari pergerakan pengumpulan massa dan kekuatan yang dilakukan oleh kepala sukunya, dan mereka terang-terangan mengaku sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah. Maka kemudian Buraidah kembali ke Madinah dan lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa kepastian mereka itu ingin menyerang Madinah. Nabi mendahului menyerang mereka dan membawa pasukan yang banyak. Jadi di awal Sya'ban dari tahun ke-6 Hijriah, Nabi
bersama para sahabat berangkat ke Banil Mustalik dan ikut juga orang-orang munafik. Maka sebetulnya perangnya itu nggak terlalu penting, peristiwanya nggak banyak. Cuman yang banyak menjadi pelajaran adalah kelakuan orang-orang munafik yang terjadi di peperangan ini. Jadi orang-orang munafik itu kan di perang Badar dia nggak ikut, perang Uhud dia ikut, kan berangkat 1000 pasukan. Sampai ketika pasukan berhadapan-hadapan 300 pasukan orang munafik balik pulang. Berarti dia ikut cuman mengaco saja. Di perang Ahzab mereka juga nggak ikut, hanya berdiam di Madinah. Nah baru setelah umat Islam unggul, nah mereka di perang Bani Mustalik itu ikut perang supaya dapat ghanimah, dapat harta rampasan. Kemudian setelah berangkat, Nabi SAW menyerahkan Madinah kepada Zaid bin Harisah untuk memimpin orang-orang di Madinah ketika ditinggal Nabi SAW berangkat perang. Ini pergerakannya Nabi SAW ini melakukan perang itu tipu daya. Jadi pura-puranya arahnya ke Syam, ke arah utara, padahal mereka mau ke selatan supaya tidak diketahui oleh musuh. Nah setelah beberapa saat ke arah Syam, Nabi berbelok cepat ke arah selatan ke kabilah Bani Mustalik. Sampailah di lembah mata air yang dinamakan Al-Muraisi. Lalu Nabi SAW menyerang Bani Mustalik dan pemimpinnya Al-Haris bin Abi Dhirar ini terbunuh dan mendapat banyak harta rampasan. Kemudian tawanan yang banyak, tawanan dan budak-budak yang banyak. Di antara budaknya adalah anaknya pemimpin Bani Al-Mustalik, yaitu Juwairiyah, anaknya dari Al-Haris bin Abi Dhirar. Juwairiyah ini anak kepala suku. Setelah dibagi, ternyata Juwairiyah ini dimiliki oleh salah seorang sahabat. Kemudian dibebaskan atau dijadikan mukatab. Mukatab itu budak yang bisa memerdekakan dirinya dengan membayar harta. Karena dia tidak bisa membayar secara keseluruhan, maka Juwairiyah ini meminta bantuan kepada Nabi SAW. Jadi dia itu dibagi atau dijadikan miliknya. Ketika dibagi menjadi hak miliknya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais menjadikan Juwairiyah ini mukatab, budak yang bisa memerdekakan dirinya dengan membayar harta. Ketika Juwairiyah ingin memerdekakan dirinya, dia minta bantuan kepada Nabi, kemudian Nabi membantu memerdekakannya. Maka setelah dia menjadi wanita yang merdeka, dinikahi oleh Nabi SAW. Maka dia menjadi istri Nabi SAW. Ketika menjadi istri Nabi, maka kerabatnya yang tadi ditawan yang banyak menjadi budak dan tawanan dibebaskan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sekitar 100 tawanan dari suku Bani Al-Mustalik ini dibebaskan ketika Nabi SAW menikahi Juwairiyah, istrinya Al-Haris bin Abi Dhirar. Sebetulnya ini peristiwanya hanya simpel seperti ini, tetapi yang menjadi pembahasan adalah peran orang-orang munafik yang ada di dalamnya. Jadi sebelum perang Badar, orang-orang munafik itu tidak menjadi orang Islam, tidak pura-pura masuk Islam. Dia tetap menjadi orang kafir. Di bawah pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketika belum masuk Islam, belum terjadi perang Badar, dia itu terang-terangan
benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena aslinya dulunya dia mau diangkat menjadi pemimpin oleh orang-orang Madinah. Aus dan Khazraj dijadikan pemimpin Madinah. Begitu hari pengangkatan, ternyata Nabi SAW datang hijrah ke Madinah. Semuanya orang bubar menyambut Nabi, pengangkatannya gagal, diacuhkan oleh orang Madinah, jabatannya tidak jadi. Maka dia benci kepada Nabi SAW. Sebelum masuk Islam, dia bermajelis dengan teman-temannya yang tidak mau masuk Islam. Lalu Nabi SAW melewati mereka, tentu saja dengan naik kuda atau naik unta. Kemudian saking tidak sukanya dengan Nabi SAW, dia komentar sambil nutup hidungnya. La tukhabbiru alaina. Wahai Muhammad, janganlah kau menghambur-hamburkan debu ini ke wajah kami. Bikin polusi saja kamu melewat sini. Artinya tidak suka. Kemudian Nabi SAW mendekati orang-orang tersebut, kemudian membacakan Al-Quran, mengajak mereka untuk masuk Islam, mendakwai mereka. Apa tanggapan Abdullah bin Ubay ini? Dia mengatakan, ijlis fi baitik. Tinggal saja, duduk aja kamu di rumah, ngapain? Wala tu'dina fi majalisina. Jangan kamu mengganggu kami di majelis kami. Padahal Nabi sedang mendakwahi mereka. Ini pernyataan-pernyataan yang menyatakan dia sangat tidak suka dengan Nabi SAW. Tapi begitu perang Badar, begitu umat Islam menunjukkan kekuatannya, maka nggak ada jalan lain kecuali dia pura-pura masuk Islam. Tapi walaupun dia masuk Islam, tujuannya hanya untuk mencari kelemahan umat Islam dan menggerogoti umat Islam dari dalam. Buktinya dia ikut di perang Uhud bersama 300 pasukan. Berangkat di perang Uhud itu 1000 pasukan. Begitu berhadapan-hadapan dengan musuh, yang dipimpinnya pulang 300. Jelas terjadi. Kemudian dia juga yang memintakan ampunan kepada Bani Qainuqa ketika mau dieksekusi oleh Nabi SAW, sehingga hanya diusir dari Madinah. Inilah bukti orang-orang munafik. Ini sangat dijelaskan secara gamblang di surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza jaa, ketika datang kepadamu orang-orang munafik, qalu nashhadu annaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Ini diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika sholat Jumat. Ketika Nabi sudah di mimbar, naik ke mimbar, wah dia caper. Begitu masuk Islam itu pengen dianggap berjasa. Ini loh Nabi kalian, harus kalian taati, dengarkan, harus kalian bantu, harus kalian dukung, harus kalian tolong. Taati dia. Itu sebelum perang Uhud. Begitu setiap kali sholat Jumat. Habis selesai perang Uhud, yang membuktikan pasukannya yang 300 itu pulang sebelum pertempuran, orang-orang kan tahu, kelihatan, oh ini kelakuannya orang munafik. Dia masih seperti itu juga. Begitu Nabi mau naik mimbar, dia teriak-teriak seperti itu. Ini Rasulullah, saya bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Dia yang harus kita ikuti, harus kita bela, harus kita dukung. Taatilah dia. Oleh orang-orang ditarik baju, kamu gak usah ribut. Kemarin aja perang kamu yang kabur duluan, ngapain kamu teriak-teriak seperti itu? Kamu kelakuanmu gak ada gak ada keuntungannya buat umat Islam. Lalu dia keluar dan mengatakan, wallahi la ka'annama qultu bujuran. Demi Allah, seakan-akan aku melakukan kejahatan yang keji di sholat Jumat ini. Ankum tu usaddidu amrahu, atau aku mempersulit mereka. Lalu dia keluar dan dipanggil oleh orang-orang. Masuk saja kan nanti diampuni, dimintakan ampun oleh Nabi SAW. Maka dia tidak mau. Itulah yang ada di surat Al-Munafikun.
Insya Allah kita bahas kelakuan orang munafik ini dan hadisul ifki yang terjadi yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Dia dituduh berzina. Itu ketika pulang dari Bani Muraisi. Pulang perang dari Bani Muraisi. Tinggal berapa? 1 menit. Nah, jadi insya Allah pekan depan kita membahas tentang kelakuan orang-orang munafik setelah perang Bani Al-Mustalik atau perang Al-Muraisi ini. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.